Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Iya, karena satu kloter itu 390, kurang lebih 400 dengan tugas Indonesia. Sesungguhnya partisipasi politik TNI pada pemilu 2024 nanti di bulan Februari itu benar-benar sangat menentukan arah maju bangsa. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Wali Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Calon jemaah haji asal Kota Bau-Bau mulai bertolak menuju Bandar Udara Internasional Raja Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Pemerintah Kota Bau-Bau berikan pendidikan politik kepada puluhan pemilih pemula segmen pelajar SMA, SMK sederajat. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Rabu tanggal 14 Juni 2023 bersama saya, Zuda. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Calon jamaah haji asal Kota Bau-Bau mulai bertolak menuju Bandar Udara Internasional Raja Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Hingga keberangkatan menuju Mekah, para tamu Allah tersebut terlapor dalam keadaan sehat walafiat menuju Baitullah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Rombongan calon jemaah haji CJH asal Kota Bau-Bau mulai bertolak dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandar Udara Internasional Raja Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. 165 jemaah haji Bau-Bau yang tergabung dalam kloter 28 berangkat sejak pukul 4 WITA, Selasa 13 Juni 2023. Hingga keberangkatan menuju Mekah, para tamu Allah tersebut terlapor dalam keadaan sehat walafiat menuju Baitullah. Calon jemaah haji Bau-Bau bergabung dengan jemaah lainnya di Sultra menggunakan pesawat Garuda. Mereka dipastikan tiba Rabu 14 Juni dini hari dengan menempuh perjalanan udara kurang lebih 12 jam. Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenak Bau-Bau Halking mengungkap sebelum sholat subuh para jemaah asal Bau-Bau sudah berangkat. Tiba di Bandara Jeddah, mereka akan diangkut panitia haji dari Arab Saudi. Iya, karena satu kloter itu 390, kurang lebih 400 dengan tugas Indonesia. Jadi karena Bau-Bau hanya 165, kurangnya itu ya gabung dengan Muna, Konawe Selatan, dan Kolaka Utara. Lanjut Halking, karena kuota haji Bau-Bau hanya 165 orang, jemaah haji Bau-Bau bergabung bersama jemaah lainnya dari Konawe Selatan dan Kolaka Utara untuk mencukupi seat pesawat yang kapasitasnya sekitar 400 penumpang. Sebelumnya para jemaah telah melewati serangkaian proses termasuk pemeriksaan kesehatan. Sebelum keberangkatan, para CJH dikumpulkan di Aula Mina Asrama Haji Sudiang Makassar pukul 3 WITA dan bergeser ke Bandara Hasanuddin sebelum sholat subuh dan berangkat pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau berikan pendidikan politik kepada puluhan pemilih pemula segmen pelajar SMA SMK sederajat. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Bahwa sesungguhnya partisipasi politik TNI pada pemilu 2024 nanti di bulan Februari itu benar-benar sangat menentukan arah maju bangsa. Pemilih pemula disebut memiliki kontribusi besar dalam menyukseskan pemilihan umum di tahun 2024 mendatang. Betapa tidak, berdasarkan data KPU RI, secara nasional komposisi pemilih pemula di Indonesia mencapai 60% dari total pemilih. Untuk di Kota Bau-Bau, dari 108.939 daftar pemilih sementara hasil perbaikan, 11.982 orang adalah pemilih pemula atau sebesar 11% dari jumlah daftar pemilih. Karenanya, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengharapkan para generasi muda dapat memanfaatkan potensi besar ini untuk menyalurkan hak suaranya demi menentukan masa depan bangsa. Hal itu diungkapkan Ahmad Monianse saat menghadiri sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula yang menyasar pelajar SMA SMK sederajat tingkat Kota Bau-Bau, inisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bau-Bau yang digelar Selasa pagi. Jadi kalau orang-orang muda datang memilih, kemudian mereka memilih orang-orang terbaik, memilih wakil-wakilnya yang tepat, memilih kepala daerahnya dan presidennya yang tepat, berarti arah bangsa juga tepat.
Itulah pentingnya mengapa generasi muda perlu memahami ini, bahwa sesungguhnya partisipasi politik hari-hari pada pemilu 2024 nanti di bulan Februari itu benar-benar sangat menentukan arah maju bangsa. Ahmad Muniansyah berpesan karena ini merupakan pemilu kali pertama, maka manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin, salurkan aspirasi sesuai hati nurani, jangan mau terpengaruh dengan hal-hal yang mengarah pada potensi pelanggaran pemilu, money politik, dan hindari golput. Mari gunakan kebebasan memilih hari-hari di pemilu pertamanya. Di kali pertama kita untuk menentukan arah bangsa, maka cobalah untuk mencoblos dengan tidak karena ini. Itu pasti lebih terasa. Kalian pun nanti akan mengingatnya. Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bau-Bau Amaludin mengatakan kegiatan sosialisasi pemilu ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya menyasar pemilih pemula yang baru saja menamatkan sekolah menengah atas atau sederajat. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. BPN Kota Bau-Bau fokus melaksanakan 7 layanan prioritas kepada masyarakat sesuai instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Ini 4 layanan sudah dilaksanakan secara online dan ini melalui aplikasi Mitra. Jadi kalau Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau fokus melaksanakan 7 layanan prioritas kepada masyarakat sesuai instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto. Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan ketujuh layanan prioritas tersebut yaitu pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah SKPT, hak tanggungan, roya atau penghapusan hak tanggungan, peralihan hak, pendaftaran SK pemberian hak, dan peningkatan hak tanpa ganti blanko dari hak guna bangunan HGB menjadi hak milik. Dikatakan dari 7 layanan prioritas itu, 4 layanan sudah menerapkan sistem online yaitu pengecekan sertifikat, SKPT, hak tanggungan, dan roya. ini 4 layanan sudah dilaksanakan secara online dan ini melalui aplikasi Mitra. Jadi kalau Mitra itu yang punya login itu adalah PPAT dan pihak perbankan, PPAT notaris perbankan. Jadi mitranya BPN itu dalam pelayanan secara online adalah perbankan dan PPAT. Asmanto Mesman juga mengatakan bertepatan dengan Hari Agraria Nasional 24 September 2023 mendatang, satu layanan akan ditingkatkan menjadi layanan online yaitu peralihan hak. Dikatakan layanan peralihan hak secara online juga sudah di-launching saat rapat kerja nasional dan akan diberlakukan pada 24 September tahun ini. Kenapa ini dilaksanakan secara online? Karena untuk memudahkan masyarakat dan mengurangi jumlah antrian di kantor-kantor pertanahan yang volumenya yang sangat besar. Dengan diberlakukannya layanan online untuk peralihan hak menurut Asmanto, maka mau tidak mau harus didukung kualitas data BPN yang siap elektronik, di mana untuk saat ini dikatakannya dari total kurang lebih 65.000 bidang tanah di Bau-Bau, masih ada sekira 2.326 bidang tanah yang belum validasi atau baru 86% bidang tanah di Bau-Bau siap elektronik. Kota Bau-Bau per hari ini siap elektronik di angka 86%, kurang lebih 2.326 bidang lagi yang belum validasi, yang istilahnya di pertanahan itu disebut KW 456 atau kualitas data yang masih kualitas data 4, 5, dan 6. 2 bulan ke depan KW 456 ini sudah siap elektronik untuk 2 bulan ke depan. Karena itu BPN Bau-Bau saat ini tengah merampungkan validasi seluruh bidang tanah. Pihaknya menargetkan 2 bulan ke depan KW 4, 5, dan 6 sudah siap elektronik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Lokapom Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menyelenggarakan forum konsultasi publik guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. Mengenai hal itu, Waode Nurliani menurunkan laporannya.
Loka Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Bau-Bau menyelenggarakan forum konsultasi publik guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di salah satu villa Kota Bau-Bau, dihadiri 50 undangan lintas sektor mulai dari lembaga vertikal, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan hingga tokoh masyarakat. Mengawali sambutannya, Kepala Lokapom Bau-Bau Rian Perikusumo menyebutkan, melalui kegiatan tersebut pihaknya tengah berbenah dan menggenjot kinerja menuju pelayanan prima, cepat, bermutu dan transparan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Kehadiran dan masukan stakeholder maupun tokoh masyarakat serta dunia usaha sangat bermanfaat demi kinerja berintegritas Lokapom Bau-Bau ke depan. Kami sedang berupaya untuk mencapai sertifikasi sistem manajemen mutu anti penyuapan, yaitu sertifikasi ISO 37001. Nah, dalam rangka itu kami juga berharap ada dukungan dari mitra kerja, masyarakat, lintas sektor maupun objek penerima layanan kami di Lokapom untuk bisa membantu kami mewujudkan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih tadi, seperti itu. Lanjut Rian, pihaknya juga tengah berinovasi dengan berbagai fitur layanan melalui aplikasi dan media sosial untuk layanan informasi publik serta pengaduan konsumen terkait produk bermasalah maupun tidak layak konsumsi dan edar. Lokapom juga menyediakan layanan konsultasi cara produksi obat tradisional yang baik, begitupun cara produksi kosmetik hingga produk olahan makanan secara cuma-cuma alias gratis. Sementara terkait layanan pengujian makanan masih sangat terbatas karena Lokapom Bau-Bau belum memiliki laboratorium. Meski demikian, pihaknya dapat menguji kandungan bahan berbahaya pada pangan, misalnya mendeteksi kandungan formalin, rodamin B maupun metanil yellow lewat tes kit. Guna mendukung peningkatan layanan, masyarakat diharapkan proaktif melaporkan aktivitas menyimpang terkait peredaran kosmetik ilegal maupun produk tanpa izin edar, baik secara langsung ke kantor Lokapom Bau-Bau di Jalan Bakti Abri maupun lewat saluran komunikasi lainnya. Wadin Duliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Calon jamaah haji asal Kota Bau-Bau mulai bertolak menuju Bandar Udara Internasional Raja Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi. Pemerintah Kota Bau-Bau berikan pendidikan politik kepada puluhan pemilih pemula segmen pelajar SMA SMK Sederajat. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.